Lewat di Aero AS, Lorenzo yang pensiun sebagai rider Repsol Honda pada akhir 2019 akibat cedera punggung berkepanjangan, menyebut Marini telah melakukan blunder. Bahkan meyakini bahwa Marini hanya pindah ke tim Oranye atas alasan gaji selangit. Lorenzo juga menyebut Marini tak seharusnya ganti tim demi uang dan mencari tantangan dengan motor yang kurang garang dari Ducati. Menurutnya, banyak rider yang cedera gara-gara kenekatan ini. Lorenzo juga yakin tubuh Marini yang menjulang mencapai 184 cm tidaklah cocok untuk Honda yang merupakan salah satu motor terkecil di grid. Ternyata tim Yamaha di MotoGP benar-benar sangat anti dengan keluarga Alex dan Marc Marquez gara-gara Valentino Rossi. Hal tersebut diungkap oleh Alex Marquez dalam sebuah serial dokumenter terbaru berjudul Alex, yang menceritakan karir dan kehidupan adik Marc Marquez tersebut. Dalam dokumenter tersebut, Alex Marquez mengungkap bahwa ia hampir saja debut di MotoGP bersama tim Petronas Yamaha yang dipimpin Razlan Razali pada 2021 silam. Sayangnya, saat proses administrasi hampir saja diselesaikan, Yamaha malah menolak proposal dari tim Petronas Yamaha untuk merekrut Alex Marquez. Jadi di sana Alex Marquez dan Petronas SRT sudah sepakat untuk balapan bersama di Moto2 2020, kemudian debut di kelas Premier pada 2021. Jelas tawaran itu adalah kesempatan emas untuk pembalap asal Spanyol tersebut. Motor Yamaha masih sangat kompetitif saat itu. Ia diplot Razlan Razali untuk menggantikan Fabio Quartararo, yang sudah hampir pasti naik ke tim pabrikan pada musim selanjutnya. Yamaha memakai hak vetonya untuk menolak Alex dan hampir pasti penyebab utamanya adalah kisah lama antara Valentino Rossi dan Marc Marquez pada 2015. Kebetulan saat itu Rossi juga masih berada di Yamaha sehingga pengaruhnya masih sangat besar di manajemen Garbutala. Untung pada akhirnya pembalap bernomor 73 tersebut masih bisa debut di kelas Premier pada tahun yang sama, yakni dengan balapan bersama kakaknya di Repsol Honda. Ia pun tak jadi meringis batal naik ke MotoGP. Malah mendapat kesempatan yang saat itu dipandangnya sangat luar biasa karena bisa bergabung dengan tim legendaris. Di sisi lain, Razali membenarkan perkataan putra bungsu Julia Marquez tersebut. Bahkan Razali terang-terangan menyukai rider bertalenta seperti Alex dan sempat mengadakan pertemuan rahasia dan bahkan sudah menandatangani kontrak di motorhome Marquez. Sprint yang diberlakukan mulai musim ini memang bikin sebagian besar rider senewan karena format pekan balap juga ikut berubah. Menurut mereka, format baru ini membuat mereka harus ngotot mulai sesi latihan pertama pada Jumat sehingga risiko kecelakaan dan cedera makin tinggi. Sepanjang 2023 ada 358 kecelakaan di kelas para raja yang dialami 29 rider. Selain itu, terhitung 14 dari 22 pembalap reguler mengalami cedera parah akibat kecelakaan hebat. Tak hanya itu, dari 20 seri yang digelar, MotoGP tak pernah diikuti formasi lengkap akibat banyak rider yang absen. Beberapa pembalap melayangkan protes kepada FIM dan Dorna untuk menghapus atau mengurangi sprint pada 2024. Namun, lewat Speed Week, Espelata justru menyatakan bahwa 22 seri yang berarti ada 22 balapan Grand Prix dan 22 sprint bukan jumlah yang terlalu banyak. Pria Spanyol tersebut juga menyatakan Dorna selalu aktif berdiskusi dengan para rider, terutama soal cara meminimalisasi risiko kecelakaan, seperti memperlebar jarak antar pembalap di grid demi mengurangi risiko start. Namun, para rider memilih untuk tidak mengubahnya. Menurutnya, solusi jitu tak bisa ditemukan secara instan, apalagi performa motor MotoGP kini semakin mirip satu sama lain. Selain itu, Dorna tampaknya tak akan menghapus sprint dalam waktu dekat, apalagi jumlah penonton MotoGP meningkat sepanjang 2023. Pada 2016, Yamaha dan Honda menyepakati aturan konsesi demi membantu Ducati bangkit.
serta membantu Aprilia, Suzuki, dan KTM sebagai pabrikan baru untuk mengembangkan motor dalam waktu cepat. Tahun 2023 menjadi musim pertama di mana semua pabrikan akhirnya bebas dari konsesi. Uniknya, Yamaha dan Honda justru giliran terpuruk selagi Ducati mendominasi. FIM dan Dorna Sports ingin menulis ulang aturan konsesi demi membantu para pabrikan Jepang. Aprilia dan KTM tak terima, yakin dua pabrikan raksasa ini tak perlu dibantu, dan justru menyebut Ducati lah yang ruang geraknya harus dibatasi. Meski begitu, MotoGP Valencia 2023, MSMA, Asosiasi Pabrikan dan Grand Prix Commission, sepakat menulis aturan konsesi baru yang hak-haknya bisa didapatkan sebuah pabrikan berdasarkan kategori perolehan poin di klasemen konstruktor. Yamaha dan Honda pun mendapatkan hak konsesi terbanyak. Akibat jumlah poin Yamaha dan Honda pada 2023 kurang dari 35% dari ketersediaan poin sepanjang musim, mereka juga berhak mendapatkan jatah 6 wildcard. Jarvis tak memungkiri bahwa pihaknya akan menurunkan sang test rider Cal Crutchlow untuk balapan, tetapi ragu bakal memakai semua jatah tersebut. Menurut Jarvis, wildcard bukanlah prioritas Yamaha yang lebih mementingkan hak menjalani tes tanpa batasan alokasi waktu dan sirkuit. Di lain sisi, Jarvis merasa konsesi baru ini tepat untuk menjaga jumlah partisipan tetap sehat. Marquez akan mencoba menghidupkan karirnya lagi bersama Gresini. Sinyal positif ditujukan Marquez setelah finish keempat di tes resmi MotoGP di Valencia pada November lalu. Alhasil, juara dunia 8 kali itu digadang-gadang akan langsung melesat pada musim depan. Bahkan tidak sedikit yang memprediksi bahwa Marquez akan meramaikan persaingan titel juara dunia. Akan tetapi, mantan pebalap MotoGP Andrea Iannone menilai kedatangan Marc Marquez malah berpotensi merugikan Ducati. Rider Spanyol berusia 30 tahun itu diyakini memiliki ego tinggi yang bisa saja menambah tensi dengan penunggang Desmosedici lainnya. Namun Domenicali tidak setuju dengan prediksi Iannone. Sebaliknya, Marc Marquez bisa membantu Francesco Bagnaia dan kawan-kawan untuk tampil semakin bagus. Hal ini karena 7 pebalap Ducati sudah mulai mempelajari gaya balap Marquez. Di MotoGP, Marc Marquez merupakan penyandang predikat 6 gelar juara dunia. Reputasi besar itu tak lantas membuat Domenicali memilih Baby Alien menjadi rider yang disukai. Di Ducati saat ini masih ada Francesco Bagnaia. Dia menjadi rider juara dunia 2 kali berurutan bersama Ducati pada 2022 dan 2023. Domenicali juga mengungkapkan alasan lain mengapa Bagnaia menjadi favoritnya. Menurutnya, Bagnaia adalah orang Italia sekaligus membalap untuk tim brand asal Italia. Jadi tentu saja ada empati khusus untuknya. Tapi Ducati akan senang kalau Marc Marquez menjadi kandidat juara MotoGP 2024.